akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Nabi lagi bertapa, datang malaikat Jibril terus Iqra. Pakai jubah, pakai sorban. Jahitnya di mana? But even though he was illiterate, he was very educated. Illiterate means he could not read and write, but his intelligence was par excellence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas, yaitu baru-baru ini ada video yang viral. Jadi saya banyak melihat ya di video-video tersebut, benarkah Buya Syakur ini telah murtad, telah terkeluar dari Islam? Nah teman-teman, jadi saya telah menemukan satu video ya di sini itu Nabi Muhammad SAW tidak buta huruf. Ini kata Buya Syakur ya. Rasulullah SAW itu tidak buta huruf, kata Buya Syakur. Karena apa? Karena kalau buta huruf ini lebih identik dengan goblok, bodoh, kata Buya Syakur. Kalau menurut saya, Rasulullah SAW itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, bukan berarti Rasulullah SAW itu goblok. Rasulullah SAW itu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, namun beliau ini sangat cerdas sekali, bahkan diakui oleh ilmuwan-ilmuwan orang-orang kafir. Nah oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak video dari Buya Syakur. Sekarang ini begini, saya kadang ada khawatir, saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke Kabareskrim lagi nanti. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan ke Kabareskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Jadi siapapun ya yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu buta huruf akan dilaporkan polisi. Oke, mari kita lanjutkan ya. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Jadi buta huruf itu identik dengan goblok, ya kan ya? Oke. Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, suruh ini salah, dasar buta huruf loh. Harusnya buta huruf tuh. Goblok. Kita tidak berpikir. Masih ada waktu nggak apa-apa ya? Coba kita berpikir sekali lagi. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Kira-kira begitu. Oke. Sekarang saya nanya, ketika Nabi ada di Wahira, ini kan hadis, Nabi lagi bertapa, datang malaikat Jibril terus Iqra. Ini kan Silawi menceritakan seperti teatrikal, seperti teater, dan bercerita melihat Nabi bercerita Jibrilnya datang pakai baju putih, sorban putih, bersih, kan begitu. Lalu membuka satu kertas di hadapannya, Iqra. Lalu jawabnya, ini kan tidak menceritakan Nabi pada suatu hari ketika saya sedang khalwat, tiba-tiba saya, kan bukan Nabi yang cerita, ini orang yang cerita. Apa dia hadir di gua itu? Wah ini tidak benar kalau begini ya. Soal sudah, ini kita berpikir pakai jubah, pakai sorban, jahitnya di mana? Wow, pakai jubah, pakai sorban, jahitnya di mana? Berarti Buya Syakur ini mengatakan bahwa malaikat itu ya yang mendatangi Rasulullah SAW itu pakai jubah, pakai sorban, jahitnya di mana? Ini kalau kita berbicara dengan malaikat ya, ini hal gaib ya. Kalau dikatakan jahitnya di mana, ini ngawur sekali ya teman-teman ya. Kayaknya tetornya apa tetrek? Jahitnya di mana? Nah teman-teman, ini yang selalu dijadikan olo-oloan oleh orang-orang non-muslim. Kalau Rasulullah SAW itu didatangi malaikat, kemudian pakai sorban, pakai jubah,
kemudian jahitnya di mana? Ini yang dijadikan olok-olok oleh orang non-muslim. Karena munculnya orang-orang seperti ini ya, ini akan melemahkan agama Islam. Jadi sangat berbahaya. Seakan-akan agama Islam ini sama dengan agama orang-orang non-muslim. Nah, oke teman-teman, jadi untuk video kali ini saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Dr. Zakir Naik. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak video tersebut ya. You asked a very good question. That Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the first guidance given in the Quran, in the Wahy to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Taala, was Iqra, to read, to recite, in Surah Iqra, chapter 96, verse number 1. So when he paid so much importance, it's a Sahih Hadith, that it's obligatory on every Muslim, man or woman, to acquire knowledge. So why was he not literate? The answer is given in Surah Al-Kabut, chapter number 29, verse number 48. Allah says that we have made Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as an illiterate so that the babblers of vanities would not have an excuse. Now people would have had an excuse that this Quran is written by Prophet Muhammad, peace be upon him. Yeah, so Allah Subhanahu wa Ta'ala purposely made the last and final messenger illiterate so that people would not accuse that this book, the Quran, has been written by the last and final prophet. But even though he was illiterate, he was very educated. Illiterate means he could not read and write, but his intelligence was par excellence. Education was excellent. Sangat luar biasa. Illiterate though, he was a master. Michael H. Hart, Lamartine, all these great scholars and the historians, they praise Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as the best statesman in human history, the best leader in human history. Thomas Carlyle, in his book Heroes and Hero Worship, he calls him the best leader in human history. Michael H. Hart calls him the most influential person, though illiterate. So that is the divine wisdom of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Purposely, even the best literate person cannot write this book. But Allah Subhanahu wa Ta'ala says in Quran, in Surah Al-Kabut, chapter number 29, verse 48, that He made the last and final messenger an illiterate so that the people would not accuse that he is the person who wrote the Quran. Though it is a point not even big enough to hang a fly. It is so insignificant. Yet, Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala did not want to give a chance for the babblers, for those critics to point the finger, even though it is such an insignificant point. That is the reason Allah in His divine wisdom made the last and final messenger an illiterate person. Hope that answers the question. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya penjelasan dari Dr. Zakir Naik. Jadi beliau ini menjelaskan tentang pertanyaan dari orang non-muslim ya. Walaupun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan buta huruf, namun kecerdasan beliau ini sangat luar biasa dan tidak pernah dimiliki siapapun yang ada manusia ini. Karena apa? Walaupun beliau ini buta huruf ya, ataupun tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, karena apa? Karena ini memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang-orang kafir ya, orang-orang yang memusuhi Islam ini tidak menuduh bahwa Al-Quran ini adalah karangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau ini sangat cerdas, bahkan para ilmuwan itu mengagumi dan memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kecerdasan beliau ini. Namun teman-teman ya, yang selalu dibuat olok-olok oleh orang non-muslim ya seperti ini ya, seperti ceramah Buya Syakur yang membingungkan umat, yang dibuat senjata untuk mengolok-olok Islam. Bahkan malaikat ini katanya pakai jubah, pakai surban, kemudian jahitnya di mana? Loh, ini kok bisa seorang profesor bisa berkata demikian seperti anak-anak? Ya udah, kalau memang ya dalam hadis tersebut itu mengatakan malaikat datang ya, itu malaikat Jibril kemudian mengajari Rasulullah, ya udah kita imani ya. Pakai surban, mau pakai jubah, kita harus imani. Kok bertanya jahitnya di mana? Ini sangat bahaya sekali pemikiran seperti ini. Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, firman Allah pada Al-Ummi berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi kalian Sallallahu Alaihi Wasallam adalah buta huruf, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca dan berhitung. Lalu perkataan ini dikuatkan dengan firman Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Ankabut ayat 48. Dan kamu Muhammad tidak pernah membaca satu kitab pun sebelumnya dan tidak pernah menulis satu kitab pun dengan tangan kananmu. Nah, ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, yaitu buta huruf.
Nah, oke teman-teman, jadi apa yang disampaikan Buya Syakur, kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah SAW itu buta huruf, maka saya akan penjarakan mereka. Ini tidak benar ya teman-teman ya. Karena memang Rasulullah SAW itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, itu buta huruf. Bukan bermaksud buta huruf itu goblok ya. Bukan begitu maksudnya, bukan. Nah, kalau di zaman sekarang memang ya, kalau orang buta huruf itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya memang lebih identik seperti itu. Namun jangan disamakan dengan Rasulullah SAW. Nah, inilah yang menjadi olok-olokan oleh orang-orang kafir terhadap agama kita, agama Islam. Nah, oke teman-teman, itu saja yang bisa saya koreksi dan sampaikan, karena penjelasan dari Dr. Zakir Naik ini sudah sangat ilmiah sekali dan membantah orang-orang olok-olok agama Islam. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.